Kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Ya. Sebelum kita mulai, saya mau ucapkan untuk kita semua Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini kita boleh hadir ya Bapak Ibu ya. Dan kita menyambut malam Natal. Saya tidak percaya setiap kita yang hadir pada sore hari ini mengalami sukacita yang daripada Tuhan pada sore hari ini. Dan saya percaya setiap kita yang hadir juga kita melihat kebaikan Tuhan di sepanjang tahun ini. Dan pada saat hari ini adalah di tanggal 24 Desember, kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan di sore hari ini. Itu sebuah anugerah ya Bapak Ibu ya. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Ya. Sesuai dengan tema kita pada Natal tahun ini, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya, tema ini sangat luar biasa. Saya percaya mungkin di setiap keluarga kita mengalami banyak hal ya Bapak Ibu ya. Tapi dari tema ini kita yakin percaya pemulihan Tuhan terjadi atas keluarga kita, Bapak Ibu dimanapun berada. Pemulihan Tuhan terjadi atas keluarga setiap keluarga kita. Ya, mari Bapak Ibu kita mau mulai ibadah kita menundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan pada sore hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, menyambut malam Natal Tuhan pada hari ini Tuhan. Karena kami boleh merayakan Tuhan kelahiran Raja Damai di bumi ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, anugerah Tuhan boleh layakkan setiap kami, boleh memulihkan Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak percaya Tuhan untuk kelahiran-Mu ini Tuhan. Kami boleh merasakan damai Tuhan, sejahtera atas setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Di sepanjang minggu, bulan sampai detik ini Tuhan, kami boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan, suka duka Tuhan yang kami boleh rasakan Tuhan Yesus. Tapi tidak sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau tetap hadir dalam setiap kehidupan kami dan bagaimanapun Tuhan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami sangat bangga Tuhan Yesus. Kami boleh merayakan Tuhan di malam Natal ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami Amin. pada sore hari ini Tuhan. Bertahta dan kami mau Tuhan, setiap mujizat Tuhan boleh kami rasakan pada sore hari ini Tuhan. Kiranya setiap otoritas Tuhan boleh bekerja di tempat
Tuhan. Kami jangan percaya setiap tetangga rumah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang ambil alih semuanya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya Engkau boleh menyertai mereka, sehingga mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita pada sore hari ini. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita angkat setiap pujian kita di hadapan Tuhan, boleh dulu tos kanan kiri atau yang belum sempat bersalaman, boleh salaman dulu Bapak Ibu sambil kita mempersiapkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Setiap kita yang hadir pada tahun hari ini, saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita ya. Ya, kita mau ke pujian kita yang mengatakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Dia yang maha mulia,
Kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Firman Tuhan, mari saudara, kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan yang terjadi saat ini di karangan ini, maka sampai keluar. Mempersiapkan persembahan yang terbaik, kita akan selalu. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau yang telah lahir bagi kami Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapak. Kau yang hari ini bilang malam ini Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini beribadah Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, kata-kata tidak berarti ya Tuhan, tanpa Kau Yesus hadir dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang Tuhan menyembah Kau, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan pada hari ini Tuhan, itu boleh menggetarkan hati kami, dan kami boleh merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan, turun di setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa hari ini Tuhan, juga kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap tangan yang memberi Tuhan, Engkau kuduskan ya Tuhan. Juga mungkin yang tidak bisa memberi hari ini Tuhan, tetap Engkau memberkati. Dan kami percaya Tuhan, saat kami memberi kami tidak kekurangan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan berkat lebih lagi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas usaha kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kita akan menjalankan persembahan kita akan puji kita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Ya, anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Ya, untuk anak-anak boleh perhatikan dulu. Nah, ini ada apa ini? Coklatus ya. Nanti buat anak-anak boleh dikasihkan ke orang tuanya ya. Ya, selesai lagu pujiannya boleh nanti
dikasihkan ke orang tuanya. Dedi, buat mama sama ya, nggak boleh buat kamu. Ini pintanya nanti buat mama, nyanyi dulu. Nanti kasih mama. Buat mama atau papa juga boleh ya. Iya buat mama. Jangan dicopot, jangan dicopot. Nah, nyanyi dulu ya.
Ya, sekali lagi mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita saat ini. Kita mau fokus di hadapan Tuhan pada saat hari ini. Ya, haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan. Kiranya Sang Yang hadir Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kita pada saat sore menjelang malam hari. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari Tuhan Yesus. Kau boleh memberkati setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba untuk anak setiap kami yang ada di tempat ini. Apapun yang akan hambamu sampaikan Tuhan, kami ingin percaya Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu boleh menembus setiap hati kami dan memperkuat setiap iman kami di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan angkat setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
bersyukur oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa di bulan Desember ini Tuhan. Kami terus menikmati kebaikan-Mu, kami terus menikmati segala berkat-berkat-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami menikmati suasana Natal, kami merayakan Natal Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan, kami hanya melakukan perayaan Natal, memperingati Natal hanya sekedar rutinitas Tuhan. Kami mau terus merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus merasakan kasih-Mu terus mengalir dan melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dengan satu tujuan, kami mau memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu ini menjadi rupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini tiba saatnya di mana kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami meminta supaya pengurapan-Mu turun atas kami, sehingga kami bisa mengerti, kami bisa memahami, bahkan kami diberikan kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami ketahui, yang kami dengar dalam hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar Tuhan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan, sucikan, dan layakkan hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir, lidah hamba-Mu dalam perkataan firman Tuhan yang menguatkan, yang membangun, dan membangkitkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu, kami siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Apa kabar semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, di bulan Desember ini sudah berapa kali kita merayakan Natal? Ya, ada banyak Natal yang kita hadiri, sudah kasih Tuhan. Tapi biarlah apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya sekedar rutinitas, tapi kita tetap bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap ibadah yang kita ikuti. Amin. Haleluya. Malam hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sebab hanya oleh karena kasih-Nya, Bapak Ibu Tuhan. Sebab hanya oleh kebaikan-Nya, sebab hanya oleh karena pertolongan, dan oleh karena perlindungan serta berkat-Nya, kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, malam hari ini kita berada di tempat ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, di rumah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, biasanya kita ibadah hari Minggu, ini hari Rabu, saudara kasih Tuhan, ya. Itu karena hari ini adalah hari yang yang spesial buat kita sebagai umat Tuhan, karena kita akan menyambut hari Natal, yaitu tanggal 25 Desember 2025 yang akan jatuh pada besok hari, saudara. Jadi mana kita memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat itu. Dan hari Kamis besok tanggal 25 adalah hari yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat dinantikan oleh orang percaya di seluruh dunia, dan orang percaya merayakannya dengan penuh semangat, penuh antusias, dan penuh kegembiraan, penuh sukacita. Amin. Dan hari ini kita juga patut untuk apa? Menyongsong hari Natal itu, saudara. Sekalipun saudara kasih Tuhan, hari-hari ini saudara kasih Tuhan, ada banyak orang yang coba menyerang perayaan hari perayaan kekristenan kita, Natal. Itu kalau kita di dunia medsos, sudah kasih Tuhan, hari esok itu tanggal 25 bukan hanya sekedar orang Kristen yang merayakan Natal, tapi ada juga momen yang lain, saudara, yang memperingati mualaf, hari mualaf sedunia. Saya juga heran kenapa hari tanggal 25 sebagai itu. Itu sangat viral, sudah kasih Tuhan. Orang coba untuk mengganggu, orang coba mengkaburkan makna daripada Natal itu sendiri, saudara. Tapi saya yakin dan percaya, saudara, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri, saudara. Sekalipun ada banyak orang yang coba mengaburkan, saudara,
hari yang spesial itu dengan memperingati, dengan memberikan julukan dan sebutan yang lain, saudara. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Apapun kata orang, saudara, ada yang menyerang bahwa tanggal 25 itu bukan hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke lah, saudara guys, kita nggak usah permasalahkan. Tanggal 25 itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kelahiran Tuhan Yesus itu adalah fakta sejarah, saudara guys, yang tidak bisa dihapus, yang tidak bisa diingkari oleh semua. Bahwa Yesus Kristus lahir di dunia ini, ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia, saudara. Oleh karena itu kita tetap bersyukur. Ya, oleh karena itu saya mau ingatkan, besok kita akan ibadah lagi. Masih semangat? Masih semangat? Colek kanan kirinya, ayo besok jangan lupa ibadah. Pokoknya bulan Desember ini, minggu-minggu terakhir ini kita akan terus ibadah dan ibadah terus, saudara. Ya, nah kita datang kepada Tuhan mengucap syukur ya. Kita bersyukur, kita bersukacita untuk menyambut hari Natal. Sebab Natal mengingatkan kita akan kasih Allah yang begitu besar bagi kehidupan umat manusia, saudara kata. Di mana Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, bagi apa? Bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini yang telah jatuh dalam dosa. Supaya apa? Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara. Melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya yakin dan percaya setiap kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Amin. Kita punya jaminan hidup kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Atau hari ini ada yang di sini yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti boleh menghubungi saya. Ya, kita boleh bimbing supaya bagaimana kita menerima keselamatan, yang menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya di tempat ini kita semua sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, yang malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab 1 Tawarik ya 16 ayat 34, saudara. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 34, karenanya satu ayat firman Tuhan di depan di monitor sudah saya sediakan, saudara, untuk kita baca bersama-sama. Yuk mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita di dalam GBI ya, di dalam GBI binaan atau GBI di bawah GBI Gatot Subroto memiliki Natal tahun ini dengan tema yaitu bahwasannya, coba ya, tema GBI Gatot Subroto di dalam penggembalaan Bapak Insinyur Niko Harjo tahun ini memberi tema Natal ini dengan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, saudara. Kalau di sana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, itu adalah tema GBI dan Sinode, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau ini adalah tema dari GBI Gatot Subroto, saudara kasih Tuhan. Dan hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan ya, ayat ini ya 1 Tawarik 16 ayat 34 ini adalah ayat ya yang ditulis oleh Raja Daud, saudara kasih Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa Daud menulis ayat firman Tuhan yang kita baca ini, saudara? Karena Daud sudah mengalami kasih karunia dari Allah. Ya, Daud sudah mengalami kasih setia Allah di dalam hidupnya, saudara. Sehingga apa? Dia menuliskan ayat firman Tuhan ini yang berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya bukan hanya Daud saja yang telah menerima kebaikan Tuhan. Bukan hanya Daud saja yang sudah menerima kasih setia Tuhan, amin. Tapi setiap kita yang hadir di tempat ini juga tidak terlepas, saudara, dari kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daud menulis bahwasanya untuk selama-lamanya ini ayat firman Tuhan yang diperintahkan juga oleh Daud untuk dinyanyikan oleh para imam-imam dan orang bangsa Israel. Daud menginginkan, Daud meminta supaya para pemuji, para umat Tuhan, bangsa Israel untuk menyanyikan, menyanyikan lagu yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam hidupnya Daud ini sudah menyadari bahwa oleh karena kasih setia Tuhan sajalah, di dalam hidupnya Raja Daud menyadari bahwa oleh karena kasih setia Tuhanlah dia bisa mengalami berbagai hal yang luar biasa di dalam hidupnya, saudara. Bagaimana Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja atas Israel yang sangat diberkati Tuhan. Kita tahu ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak rintangan yang dihadapi oleh Daud ketika dia sebelum menjadi raja, saudara kasih Tuhan. Tetapi apa? Daud menyadari, saudara kasih Tuhan, Daud sangat menyadari hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Daud menyadari kalau bukan karena Tuhan yang melindunginya, kalau bukan Tuhan yang menyertai hidupnya, kalau bukan Tuhan yang memberikan kemenangan dalam hidupnya, maka Daud tidak akan pernah bisa menjadi raja. Tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang diberkati Tuhan sangat luar biasa. Oleh karena itu, saudara, di sini kita melihat bahwa Daud telah merasakan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, menunjukkan kasih setianya di dalam kehidupannya, saudara. Sehingga apa? Sehingga Daud mengatakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud menyadari bahwa hidupnya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Daud menyadari dimanapun, kapanpun dan apapun yang dialami oleh Daud, Daud menyadari ada penyertaan, ada perlindungan yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, saudara. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, Daud tidak bisa menahan ungkapan syukurnya kepada Tuhan, dan dia menyatakan bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani adalah Allah yang sangat-sangat setia di dalam hidup Daud. Kita tahu, saudara kasih Tuhan, bahwa Daud itu juga manusia biasa, tidak sempurna, saudara. Daud juga pernah mengalami kesalahan dalam hidupnya. Daud pernah jatuh, Daud pernah gagal. Tetapi apa, saudara kasih Tuhan? Dia melihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidupnya tidak digagalkan oleh Tuhan. Itu artinya apa? Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani, Allah yang dia percayai adalah Allah yang setia. Amin. Dan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan siapapun di dunia ini, saudara. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, saudara, kita pun juga tidak luput dari namanya kegagalan. Mungkin kita juga pernah jatuh, Bapak Yesus. Mungkin kita juga pernah tidak setia kepada Tuhan. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah untuk kehidupan kita. Amin. Sekalipun kita ini jujur saja, saudara kasih, sering kita nggak taat sama Tuhan, sering kita meninggalkan Tuhan, sering kita memberontak sama Tuhan. Tapi Tuhan terus nyatakan kebaikannya, Tuhan terus nyatakan pemeliharaannya dalam hidup kita, Tuhan nyatakan pertolongannya dalam hidup kita.
Coba kalau Tuhan tidak setia, ketika kita nggak setia, kita ditinggalkan oleh Tuhan, kita tidak diperdulikan oleh Tuhan, habislah kita, saudara. Tapi kalau hari ini kita masih bisa ada, sekalipun seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita nggak setia, saudara. Tapi kalau hari ini kita masih ada, itu buktinya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia atas hidup kita. Amin. Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Natal adalah bukti, Natal adalah bentuk atau wujud kasih setia yang Allah nyatakan dalam kehidupan umat manusia yang telah tidak setia, saudara. Jadi hari ini kita merayakan ya ibadah untuk menyambut Natal. Itu berarti bahwa kita sedang mengingat, saudara, kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kehidupan umat manusia. Ya, yang sudah gagal, yang sudah tidak taat sama Dia, saudara, yang sudah tidak sejalan dengan Tuhan. Namun apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan terus menyatakan kasih-Nya. Tuhan terus menyatakan kasih setia-Nya kepada kita. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan siapa, Pak Yusuf? Dengan Allah. Artinya bahwa manusia itu diciptakan begitu mulia di mata Tuhan. Dan Tuhan punya rancangan-rancangan yang besar atas hidup manusia. Tapi bagi Tuhan, di dalam perjalanannya, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu tidak mampu untuk hidup setia kepada Allah, saudara. Tidak mampu menjaga kasih-Nya kepada Tuhan. Sehingga ketika ada godaan, manusia itu segera memberontak kepada Tuhan, segera tidak taat sama Tuhan, segera mengambil jalan untuk apa? Untuk memberontak Tuhan. Dan kejatuhan manusia yang pertama adalah dilakukan oleh Adam dan Hawa, saudara. Dan manusia yang jatuh dalam dosa itu, saudara, ya, manusia jatuh dalam dosa artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dengan Allah. Ya, hubungan dengan Tuhan, ya, hubungan manusia dengan Tuhan itu mengalami gangguan, mengalami masalah, saudara. Manusia tidak lagi bisa membangun hubungan dengan baik dengan Tuhan. Ya, hubungan yang manis, hubungan yang akrab, relasi yang indah itu hancur karena apa? Karena dosa. Dan dosa, firman Tuhan mengatakan, ya, upah dosa adalah maut, yaitu kebinasaan, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, namun ya Tuhan, sekalipun manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya, saudara, telah jatuh, telah mengkhianati kesetiaan, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya, saudara. Jadi, saudara, Natal ini adalah mengingatkan kasih setia Tuhan atas hidup umat manusia. Sebenarnya kelahiran Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat itu bukan, ya, terjadi hanya apa? Tanpa ada rencana, saudara. Tanpa ada sesuatu yang direncanakan Tuhan. Bapak ini kasih Tuhan, kalau kita belajar firman Tuhan, saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung menyatakan kasih-Nya. Allah menyatakan kesetiaannya kepada manusia. Sekalipun manusia sudah jatuh, sudah memberontak sama Allah, tetapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan terus nyatakan kasih-Nya, Tuhan terus nyatakan kebaikannya kepada manusia yang berdosa itu. Jadi, saudara kasih Tuhan, kelahiran Kristus itu sudah disediakan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Bahkan sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyediakan korban untuk apa? Untuk dosa umat manusia, saudara. Karena ketika manusia diciptakan, ada kemungkinan memang manusia jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena manusia diberikan hak kebebasan, free will, ya, kehendak bebas. Jadi manusia itu diciptakan bukan seperti robot, saudara, ya, yang dikontrol seperti apa? Dengan remote, saudara. Suruh ke kanan, ke kiri, ke depan, saudara. Tidak, tapi manusia diciptakan dengan hak kebebasan, saudara, untuk memilih.
Dan ketika Tuhan memberikan hak kebebasan untuk memilih, maka ada kemungkinan manusia yang diciptakan tanpa dosa itu bisa jatuh dalam dosa, saudara. Dan Tuhan tahu, dan Tuhan sudah sediakan, ya, Tuhan sudah sediakan karya keselamatan di dalam Kristus Yesus, saudara. Ini membuktikan bahwa apa? Allah tidak pernah meninggalkan manusia, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu firman Tuhan, next, ya, kita akan lihat, saudara, bahwa manusia benar-benar tidak ditinggalkan oleh Tuhan, sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Firman Tuhan katakan begini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Allah itu tetap setia, sekalipun kita tidak setia, saudara. Sekalipun kita pernah gagal, kita pernah taat, saudara. Tapi Tuhan, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah dari awal sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, oleh karena itu bahwasanya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, Allah sudah merancang cara bagaimana menyelamatkan manusia yang berdosa itu, yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan Yesus sebagai penebus, saudara. Dia katakan karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, ya, di dalam perjanjian lama, ya, kita melihat gambaran, ya, tentang Kristus itu melalui apa? Korban-korban. Ya, orang yang berdosa harus datang kepada Tuhan membawa korban penebus dosa, saudara, berupa anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Itu adalah sebuah gambaran, ya, sebelum Kristus datang. Tetapi ketika Kristus sudah datang, kehadiran Kristus sudah digenapi, saudara, maka anak domba yang di dalam perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi. Cukup korban yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib itu sudah cukup untuk menebus segala dosa umat manusia, saudara. Oleh karena itu, kelahiran Yesus memiliki tujuan untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekalipun dosa kita banyak, sekalipun dosa kita mungkin begitu pekat hitam, saudara, tapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan mengampuni segala dosa kita. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sudah berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita merasa diri kita begitu kotor, begitu berdosa. Tapi dengarkan baik-baik, saudara. Darah Kristus cukup untuk menyucikan dosamu. Datang dan terima anugerahnya itu, saudara. Jangan sampai kita masih tertuduh dengan setiap dosa yang kita lakukan. Kalau kita sudah menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan, ya, kita mengakui segala dosa kita dan menyatakan bertobat atas segala dosa kita. Jangan mau lagi dituduh oleh iblis, saudara, tentang dosa kita. Sebesar apapun, ya, semerah apapun dosa kita, kalau kita datang dan minta ampun sama Tuhan dan menyatakan bertobat atas dosa kita, maka segala dosa kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Tidak akan disisakan, saudara. Ya, tidak akan disisakan. Ini adalah bukti, saudara, bahwa Allah kasih setia Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya. Sekalipun manusia tadi sudah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui kehadiran Kristus di dunia ini, yaitu untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Oleh karena kita bersyukur, saudara. Ya, oleh karena anugerah Tuhan kita menerima janji hidup kekal dalam kerajaan surga. Nah, kasih setia Allah juga ditegaskan oleh firman Tuhan dalam kitab Injil Matius 1 ayat 23. Next. Nah, oke, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus bukan hanya datang untuk menebus dosa manusia, saudara, tetapi Tuhan Yesus datang, Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyertai umatnya. Ya, di dalam Injil Matius ayat 1 pasal 1 ayat 23, firman Tuhan katakan ini, sesungguhnya
Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa, Bapak Ibu? Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kehadiran Kristus ya ke dunia ini menjadi manusia, saudara, itu menyatakan bahwa Allah yang tidak terjangkau oleh manusia, Allah yang maha tinggi, Allah yang transenden, saudara, yang tidak ada satupun orang yang dapat menjangkau dia, tetapi dialah yang hadir di tengah-tengah umatnya, saudara. Dia menyatakan bahwa dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah yang dialami oleh Daud. Jadi di dalam perjanjian lama, Allah tetap menyatakan Allah yang setia. Di dalam perjanjian baru, Allah menyatakan Allah yang setia. Dan sampai kapanpun Allah yang kita sembah tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh karena itu bersyukurlah sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Daud. Yang kita bisa lakukan adalah kita bersyukur, kita menyadari, saudara, kalau kita punya Allah yang penuh dengan kasih karunia, kita bersyukur. Dia adalah Allah, dia adalah pribadi yang begitu baik, saudara, ya, yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyertai kita. Daud bersyukur kepada Allah oleh karena kasih setia yang Allah nyatakan di dalam hidupnya. Karena tanpa kasih setia Tuhan yang dinyatakan Daud, Tuhan dinyatakan kepada Daud, Daud tidak akan pernah mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya, saudara. Demikian halnya dengan kita, tanpa adanya kasih setia yang Allah nyatakan dalam hidup kita, maka kita pun pada saat ini tidak bisa ada sebagaimana kita ada, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dibukakan kasih setia Tuhanlah yang memampukan kita bisa sampai hari ini kita ada. Amin. Kita bisa kuat, kita bisa sehat, dan apa yang kita perlukan masih terpenuhi. Itu bentuk kasih setia Tuhan. Dan kasih setia Tuhanlah yang akan menjadikan kita berani untuk menjalani hari-hari, untuk menjalani minggu-minggu, untuk menjalani bulan-bulan, bahkan tahun yang baru yang sudah ada di depan mata ini, saudara. Selain kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di hari-hari yang lalu, di minggu-minggu yang lalu, di bulan-bulan yang lalu, saudara. Kasih setia Tuhan itu akan membuat kita menjadi apa? Memiliki keberanian untuk menghadapi hari-hari ke depan, saudara. Mungkin ada banyak, setiap akhir tahun itu pasti ada selalu, ya, para ahli ekonomi mungkin memprediksikan selalu, ya, hal-hal yang buruk yang akan terjadi di dunia ini, saudara. Tahun yang lalu juga sama, para ahli-ahli yang memprediksikan, ya, memperkirakan hal-hal yang buruk terjadi di dalam kehidupan ini. Tapi hari ini kita masih tetap bisa ada, saudara. Itu semua karena kasih Tuhan. Apalagi kalau kita mengingat pada zaman COVID itu, saudara, ya, hidup begitu sulit, ya, semuanya dibatasi. Ya, kita secara manusia gimana ini kita bisa hidup? Kerja nggak boleh, ya kan? Semuanya dikurung di rumah masing-masing, nggak bisa, ya kan? Orang setiap ini sudah ada pembatasan di mana-mana, kita nggak bisa. Apalagi sebagai hamba Tuhan, nggak ada yang undang khotbah, saudara. Kalau nggak ada yang khotbah berarti nggak ada berkat, saudara, ya kan? Saya kasih Tuhan. Tapi kita melihat, kalau sampai hari ini kita bisa lalui masa-masa itu, saudara. Ya, masa-masa tahun-tahun ini, saudara, yang dibilangkan sulit, yang orang bilang tahun gelap, saudara. Tapi sampai hari ini kita masih dalam keadaan sukacita, saudara, terpelihara oleh Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kasih setia Tuhan. Sadari bagian Tuhan, bukan kuat dan gagah kita kalau sampai hari ini kita bisa ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan selalu dalam hidup kita. Amin. Dan hari ini kalau kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang
luar biasa kasih setianya. Kita tidak akan takut, tidak khawatir, saudara, untuk menjalani hari-hari yang ke depan, saudara. Sekalipun apa kata ahli di dunia ini tentang dunia ini, tapi biarlah kita dengar firman Tuhan saja, amin. Ya, mungkin faktanya sulit dalam hidup ini, saudara. Kita diperhadapkan setiap hari dengan fakta, dengan kenyataan. Ya, mungkin ekonomi yang semakin sulit, ya, pengangguran, ya, dan berbagai macam persoalan yang ada. Tapi mari bayangkan, kita lebih dengar firman Tuhan. Kita lebih banyak dengar apa kata Tuhan. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh kata orang, tapi oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah ragukan akan kasih setia Allah di dalam hidupmu. Ya, sebab bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari, kalau mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak masalah, pergumulan, tetapi sampai hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Itu karena ada kekuatan yang lain yang menopang hidup kita, saudara. Kita ada bukan karena kita kebetulan, saudara, tapi memang ada kekuatan lain, yaitu kekuatan dari Tuhan yang terus menopang hidup kita, saudara. Dan kalau Tuhan masih izinkan kita masih hidup, Tuhan masih punya rencana-rencana yang luar biasa yang harus digenapi dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, mari tahun ini dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, saudara. Persiapkan diri kalian, ya, Bapak dan Ibu, persiapkan diri untuk semakin mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Kiranya kita semua senantiasa diberkati Tuhan dengan firman Tuhan ini. Ya, biarlah firman Tuhan ini membawa kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini membawa kita memiliki keberanian untuk menghadapi apapun yang terjadi di depan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita sendiri. Tangannya terus terulur untuk menolong kita, saudara. Ya, kuasanya dan mujizatnya pasti akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya undang Pak Paramit. Nah, kita mengucap syukur saja, ya. Kita mau menyanyikan terima kasih Tuhan. Ya, hari ini kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ya, jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan sungut-sungut. Mungkin kita merasa ada hal-hal yang masih belum tercapai di tahun ini, saudara. Mungkin ada hal-hal yang membuat hati kita kecewa. Tapi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari belajar bersyukur dengan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua balik berdiri, Bapak Ibu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur, Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Allah yang begitu baik dalam hidup kami, yang selalu menopang hidup kami, Tuhan. Kami tahu, kami sadar kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini, Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebetulan, tapi ada tangan-Mu yang penuh kuasa yang selalu menopang hidup kami. Ajar kami untuk bersyukur. Tuhan, ajar kami untuk percaya akan kasih setia-Mu dalam hidup ini. Yang ku alami dalam hidup
bersyukur Tuhan, karena kami menyadari Tuhan, oleh karena kesetiaan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada ini. Terima kasih buat orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan, yang boleh mendukung kami, yang boleh menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang terus Mu adakan sehingga apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak hal-hal yang ajaib yang sudah kami alami dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami lakukan selain bersyukur dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, kalau mungkin ada hari ini Tuhan, hati di antara kami yang dipenuhi dengan sungut-sungut Tuhan, biar damai sejahtera Natal ini Tuhan melimpah dan mencurahkan di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang mereka alami, mereka tetap bersukacita, mereka tetap mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami dibukakan mata kami ketika kami melihat bahwa Allah kami yang setia telah menopang kami, telah menolong kami Tuhan. Kami memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan yang ada di depan kami Tuhan. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kalau Kau sudah bisa menolong kami di hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan, Kau juga akan tetap bisa dan sanggup menolong kami dan memberkati kami di dalam setiap langkah kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada umat-Mu di tempat ini oleh ragu dan menyaksikan akan kuasa-Mu dalam hidup mereka, Tuhan teguhkan iman mereka Tuhan, supaya mereka tetap memandang kepada Tuhan yang sanggup menolong dan memberkati untuk hari-hari yang akan kami lalui ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, silakan dulu. Saya sapa sekali lagi dengan kata Shalom. Coba saya mau melihat tangan-tangan yang diberkati hari ini. Bapak Ibu, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik buat kita? Amin. Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Terbukti sampai hari ini Bapak Ibu, saya percaya bahwa sepanjang tahun ini ada banyak pergumulan yang kita lalui. Ada suka dan duka, ada tangis, ada tawa. Tetapi kalau kita ada sampai di tanggal 24 di malam Natal ini Bapak Ibu, sekali mungkin kita tidak bersama dengan suami kita di tempat ini, tidak bersama dengan istri kita, tidak bersama dengan orang tua kita, atau mungkin jauh, tapi saya mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di sore hari ini. Terima kasih buat hamba-hambanya yang sudah melayani. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Dari Semewa kami juga mengucapkan selamat datang untuk keluarga Bapak Ibu Siwitoma di Manalu. Terima kasih, selamat datang. Ya, ini boleh kalau yang paling dekat boleh salam, berikan salam. Ya, mereka boleh hadir di ibadah kita pertama di hari ini. Ya, Tuhan memberkati. Ya, ini ada guru Manalu, ini marga Manalu. Ya, jadi kita berdoa supaya ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi yang pertama dan seterusnya. Besok kita akan ibadah lagi Bapak Ibu. Besok kita akan ibadah Natal seperti biasa jam 10 pagi di tempat ini. Kemudian hari Minggu kita akan bertemu kembali di jam 10 di hari Minggu. Dan Rabu depan, Kamis depan juga kita akan adakan ibadah tutup tahun. Biasanya Bapak Ibu di akhir tahun itu per keluarga itu mempersembahkan pujian. Boleh pujian, boleh kesaksian, boleh puisi, boleh apa saja di setiap keluarga. Jadi mungkin disiapkan dari hari ini sebagai ucapan syukur kita sepanjang tahun yang Tuhan berikan. Dan di tanggal 1 kita akan adakan ibadah ucapan syukur kita karena Tuhan sudah menyertai langkah kita. Terus kita berdoa, Tuhan berikan kita umur yang panjang sampai kita memasuki tahun yang baru. Amin. Ya, kita bersyukur ya, kalau biasanya 1 bulan kita ibadah 4 kali,
di bulan Desember ini sampai 8 kali. 8 kali itu ibadah yang sudah pasti, belum lagi yang Natal yang lainnya. Itu ucapan syukur kita ya. Mungkin kita bisa menebus yang lalu-lalu kita nggak ibadah, kita tebus di Desember semuanya, karena luar biasa pertolongan Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat malam hari ini yang boleh hadir di tempat ini, karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penyalaan lilin, kita akan memberikan persembahan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan menyalakan lilin sebagai ucapan syukur kita. Kita sama-sama berdiri, kita mau memuji Tuhan. Bapak Ibu, ada yang masih belum dapatkan lilin? Ya, nanti Pak Gembala yang akan menyalakan, nanti Pak Gembala yang akan ke jemaat untuk melayani Bapak Ibu, karena seorang gembala harus melayani jiwa-jiwa yang Tuhan kasih. Kita mau sama-sama kita berdiri, kita angkat pujian Malam Kudus Sunyi Senyum. Lampunya boleh dimatikan.
juga menjadi terang bagi hidup kami, dan kami juga menjadi terang bagi menjadi berkat dimanapun kami berada. Seperti lilin yang kami nyalakan, Tuhan menerangi keluarga kami, lingkungan kami, dimanapun kami berada, Tuhan tempatkan. Baik dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan pujian Kelis Nabiya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua kepada anak-anak Kelis Nabiya. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami, sebagaimana firman yang kami dengarkan Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Dalam setiap suka yang kami alami, dalam duka yang kami alami Tuhan, dalam masalah pergumulan yang kami hadapi sepanjang tahun ini Bapa, kami bersyukur Tuhan kami kuat sampai hari ini karena Tuhan yang menolong kami, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terus berkati hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini. Terus memberkati hamba-Mu Tuhan sebagai suami Tuhan, sebagai ayah Tuhan, memberkati Bapa. Terima kasih untuk setiap tim pengerja Tuhan yang sudah mengerjakan pekerjaan mereka melalui pelayanan hari ini Tuhan. Terima kasih buat setiap jemaat yang hari malam hari ini Bapa. Kami juga mengucap syukur kalau di tengah-tengah kami ada keluarga Bapak dan Ibu Silitonga Tuhan. Terima kasih Bapak kalau Tuhan boleh mengantarkan mereka ke tempat ini untuk kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap keberadaan kami Tuhan, dan apa yang kami lakukan sehari-hari ini kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa untuk ibadah kami besok Tuhan di hari Natal Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca Bapak yang baik. Kami berdoa untuk setiap keberadaan kami, kesehatan, kekuatan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan karena kami memiliki umur yang panjang Tuhan, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa besok Tuhan kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu ke bumi ini Tuhan, untuk menebus dosa kami Tuhan, untuk menebus setiap kesalahan kami Bapa. Kami
kami yang hina ini Tuhan Kau buat berharga di mata-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang sudah menebus hidup kami Bapa. Tidak ada yang dapat kami persembahkan kepadamu Tuhan selain pujian penyembahan kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan Bapa untuk setiap gereja-gereja dari berbagai denominasi Tuhan, yang malam hari ini juga boleh merayakan ibadah malam Natal. Bahkan besok juga mereka akan merayakan Natal Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap gereja-Mu dari berbagai denominasi Tuhan, baik di desa, di perkotaan Tuhan, di pelosok sekalipun Tuhan. Bahkan mungkin saat ini Tuhan mereka mengalami suka Tuhan, mengalami duka Bapa, karena mereka tidak bisa beribadah dengan bebas memuji menyembah Engkau Tuhan. Mungkin karena kesakitan Tuhan, bahkan juga mungkin karena mereka tidak boleh beribadah oleh lingkungan mereka Tuhan. Tetapi kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu Bapa. Engkau selalu ada bagi kami Bapa, dan kami akan merasakan damai Natal itu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu tercurah untuk bangsa dan negara kami juga Tuhan. Bangsa yang kami kasihi, bangsa yang Kau kasihi Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami ucapkan berkat atas Indonesia Bapa. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami, atas pemimpin bangsa kami yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, bahkan sampai tingkat RT RW Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan Presiden kami, wakil Tuhan kepadamu Tuhan. Terus memberkati hamba-hamba-Mu yang memimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saat ini mungkin Tuhan di daerah-daerah Tuhan teristimewa di Sumatera Utara Tuhan, yang saat ini mengalami bencana alam Tuhan. Bahkan juga ada di daerah lain di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Ada anak-anak-Mu di sana Tuhan, ada umat-Mu yang di sana Tuhan. Mereka boleh merasakan kesedihan Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan Kau Allah yang menghibur mereka Bapa, sehingga damai Natal itu juga boleh mereka nikmati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah semua karena anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Dan jika kami akan kembali dari tempat ini ke rumah kami masing-masing, Tuhan yang menjaga dan melindungi kami Tuhan. Bahkan Tuhan yang membangunkan kami Tuhan, sehingga kami boleh bangun pagi hari, dan kami akan datang kembali Tuhan mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah kami Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami akan sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk malam hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Dan kami menyongsong, kami menyambut hari Natal besok Tuhan, hari yang sangat spesial bagi setiap kami umat-Mu, karena Engkau hadir ke dunia ini Tuhan untuk menjadi juru selamat setiap kami Tuhan. Oleh karena karya-Mu Tuhan di atas kayu salib, kami memperoleh hidup yang kekal. Dan sebentar lagi Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu ada dalam perlindungan dan naungan-Mu Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, penyertaan yang dinyatakan melalui kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu, kita saling bersama-sama. Setelah itu kita foto bersama. Kita akan foto bersama